Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atammani al-akmalani ala al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fiddin azakumullah. Di kesempatan siang ini kita kembali mengadakan kajian dari pembahasan fikih usrah atau fikih keluarga. Insyaallah ta'ala di kesempatan siang ini kita akan mengambil tema pembahasan tentang bab al-ankihah al-muharramah atau beberapa pernikahan-pernikahan yang diharamkan. Di pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan tentang nikah al-masyru', nikah yang disyariatkan. Maka sekarang kita akan melihat berbagai macam jenis-jenis pernikahan yang banyak terjadi ya pada sebagian manusia di zaman kita sekarang ini. Tentunya menjadi kepentingan bagi kita untuk memahami secara fikih syariah ya, secara fikih Islam, bentuk-bentuk pernikahan yang ada yang banyak dilakukan oleh sebagian manusia. Baik, di antara jenis-jenis pernikahan tersebut ya, yang pertama di antara jenis pernikahan yang diharamkan adalah nikahul mut'ah, yaitu nikah mut'ah. Nah, bagaimana dengan nikah mut'ah itu ya? Nikah mut'ah ini sebagaimana dijelaskan di sini, huwa nikahun muaqqad, yaitu nikah sementara. Bahwa nikahun ila ajalin madkurin wa muhaddadin qariban kana aw ba'idan, yaitu pernikahan sampai batas waktu yang ditentukan, baik batas waktunya itu dekat ataupun panjang, misalkan sehari, 2 hari, 3 hari, atau 1 bulan, 2 bulan, atau nikahnya hanya setahun, 2 tahun, dan seterusnya ya. Sudah ditentukan di awal ya, nikah mut'ah, dengan atau dengan kata lain kalau sekarang itu mungkin semacam nikah kontrak ya, nikah sekian bulan, sekian tahun, dan seterusnya. Wa huwa nikahun minal ankihatil muharramah. Nikah mut'ah ini termasuk di antara bentuk-bentuk nikah yang diharamkan ya, yang batilah. Faqad jaa an Amiril Mukminin Ali radhiyallahu anhu, ada dalam hadis dari Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari pernikahan mut'ah ya, sebagaimana hadis ini diriwayatkan di dalam Sahihain, di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Kemudian wa kana nikahul mut'ah ma'rufan fil jahiliyah. Dulu nikah mut'ah itu memang dikenal di masa jahiliyah ya. Fakana min anwa'in nikah al-ma'rufah fil jahiliyah, atau termasuk di antara jenis-jenis pernikahan yang dikenal di zaman jahiliyah dahulu ya. Kemudian wa ubiha fi awalil Islam, nikah mut'ah ini dibolehkan di awal Islam ya, khasatan ya, dulu ya, dibolehkan di awal Islam. Summa nusikha, kemudian kebolehan nikah mut'ah ini dihapuskan atau ditiadakan ya. Wa hurima tahriman muakkadan, dan nikah mut'ah ini diharamkan dengan pengharaman yang betul-betul ya, betul-betul diharamkan. Wasara batilan bi ijma'il ummah ya, wasara batilan bi ijma'il ulama, dan nikah ini menjadi nikah yang batil berdasarkan kesepakatan para ulama.
Di antara beberapa pendapat para ulama tentang nikah mut'ah ini, ya, qala al-qadiyat, berkata al-qadiyat rahimahullah, ya, summa waqa'a al-ijma' fi jami'il ulama ala tahrimiha. Kata al-qadiyat bahwa nikah mut'ah ini, ya, sudah menjadi ijma' ulama, ya, tentang pengharamannya. Kemudian waqala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi di dalam tafsirnya rahimahullah, beliau menjelaskan ar-riwayat kulluha muttafiqah ala anna zamani ibahatil mut'ah, ya, lam yatul. Kata Imam al-Qurtubi, ya, bahwa riwayat-riwayat yang ada tentang nikah mut'ah itu semuanya, ya, sepakat, ya, ala anna zamanaha, ya, bahwa waktunya itu lam yatul, ya, waktu dibolehkannya nikah mut'ah itu tidak lama, ya, wa annahu hurima summa ajma as-salaf wal khalaf ala tahrimiha, dan bahwasanya nikah mut'ah ini kemudian diharamkan, dan para salaf serta ulama-ulama salaf dan juga ulama-ulama belakangan ini, ya, mereka telah sepakat tentang pengharaman nikah mut'ah ini. Illa man la yaltafit ilaihi min ahlil bid'ah al-kibar, kecuali orang-orang, ya, ahlil bid'ah, ya, yang mereka tidak melihat kepada sisi ini. Sebagaimana kita lihat dan kita ketahui, di antara golongan-golongan yang menghalalkan nikah mut'ah ini adalah dari kalangan Syiah, ya, la'natullah alaihim. Kemudian fanikahul mut'ati alladzi lahu ajal wa yuhaddadu biwaqtin haramun fi dinina wa idza waqa'a fa innahu batilun la yu'tad bihi. Maka nikah mut'ah ini, ya, yang memiliki waktu tertentu, ya, yang memiliki batas waktu tertentu ini diharamkan dalam agama kita, ya, dan apabila nikah itu terjadi fahuwa batil, maka nikahnya itu adalah batil, ya. Kemudian bentuk yang kedua dari pernikahan yang diharamkan adalah nikahus sigar, nikah asyigar, ya. Apa yang dimaksud dengan nikah asyigar, ya? Makna nikah asyigar artinya adalah an yuzawwiju ar-rajul ibnatahu aw waliyatahu ala syartin an yuzawwijuhul akhar waliyatahu. Nah, nikah sigor itu adalah seorang lelaki menikahkan yang menjadi perwaliannya, entah itu anaknya ataupun siapa saja, keponakannya dan sebagainya. Dia menikahkan yang menjadi perwaliannya, ya. Dengan apa? Dengan syarat, ya, orang lain menikahkan kepada dirinya yang menjadi perwaliannya, barteran, ya. Saya nikahkan misalkan putri saya, ya, dengan syarat engkau menikahkan putri Anda kepada kita, tukeran. Itu namanya nikah as-sigar. Walahu suwarun, ya. Bentuk nikah as-sigar itu ada beberapa model, ya. Model yang pertama, as-suratul ula, an yadhkura bainahuma sadaq, ya, di antara keduanya menyebutkan mahar, ya. Bal takunu hadhihi mahran li hadhihi wa hadhihi mahran li hadhihi, ya. Bahkan mahar ini dijadikan mahar oleh kedua belah pihak dengan mahar yang sama, ya. Misal mengatakan uzawwijuka ukhti, saya nikahkan, ya, kepada Anda saudariku, ya. Atau mengatakan uzawwijuka ibnati, saya nikahkan putriku kepadamu, ya. Bisartin, dengan syarat antuzawwijani ukhtaka, ya, dengan syarat engkau menikahkan saudarimu kepadaku.
Saya nikahkan saudariku kepada Anda dengan syarat Anda menikahkan saudari Anda kepadaku. Nah, itu namanya nikah sighar. Wala mahra bainahuma, ya, dan tidak ada mahar di antara keduanya. Maharnya hanya sebatas itu, ya. Perjanjian syarat untuk saling menikahkan. Fahadihi takunu mahran lihadihi. Syarat ini menjadi mahar, ya, bagi kedua belah pihak. Ya. Wa huwa nikahun muharramun manhiyun anhu bidatihi. Maka jenis nikah seperti ini adalah nikah yang diharamkan dan termasuk nikah yang diharamkan secara zatnya, ya. Artinya pernikahan itu sendiri adalah haram. Wa batilun inda jumhuril ulama, dan termasuk pernikahan yang batil menurut pandangan atau pendapat dari mayoritas al ulama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anis syigar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari pernikahan as-sigar. Qala, kata Nabi, was-sigar, ya, ayuzawwiju ar-rajul ibnatahu ala an yuzawwijuhul akhar ibnatahu, ya, bahwa nikah sighar itu adalah seseorang menikahkan istrinya, menikahkan anaknya, ya, dengan syarat orang lain menikahkan pula anaknya, ya. Artinya saling barteran, ya. Laisa bainahuma shadaq, dan di antara keduanya tidak ada mahar, ya. Saya ulangi, bentuk yang pertama ini adalah pernikahan, ya, seseorang menikahkan putrinya atau saudarinya kepada orang lain dengan syarat orang lain menikahkan putrinya atau saudarinya, ya, kepadanya, ya. Dan di antara keduanya tidak ada mahar, ya. Maharnya apa? Maharnya hanya syaratnya Anda menikahkan putra atau saudari Anda, dan saya pun akan menikahkan putri atau saudari saya. Itu seperti itu. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sighar. Di hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari pernikahan sighar. Wa qala sighar, oh ya sudah tadi. Kemudian bentuk yang kedua, ya, atau model yang kedua, an yakuna bainahuma shadaq, ya, di antara keduanya ada disebutkan mahar. Kalau yang tadi di antara keduanya tidak ada mahar, ya. Bentuk nikah sighar yang kedua adalah di antara keduanya disebutkan mahar, ya. Tetapi mahar ini sifatnya suwari, hanya model gambaran saja, hakikatnya tidak ada, ya. Fayaqulu lahu masalan, misalkan mengatakan demikian, ya, uzawwijuka ibnati bi asyrati alaf, ya, aku nikahkan engkau kepada putriku dengan mahar 10.000 real, ya, 10 real Saudi misalkan, ya. Ala an tuzawwijani ibnataka, ya, bi asrati alaf, dengan, ya, dengan syarat engkau menikahkan, yaitu dengan mahar engkau menikahkan aku dengan putrimu 10.000, ya. Kemudian apa? Fayuqridu mablagon mutabadil, lalu dipinjamkan sejumlah uang tadi tetapi bergiliran. Misalnya begini, saya nikahkan, ya, putri saya atau saudari saya, ya, kepada Anda dengan mahar 10.000 real nih uangnya, ya. Kemudian dengan syarat dia menikahkan saya dengan putri Anda dengan mahar yang sama 10.000 real. Jadi bolak-balik saja itu uangnya itu, ya. Dipakai secara bersamaan. Pada hakikatnya mahar itu seperti tidak ada. Kenapa? Karena dia meminjamkan kemudian dibalikin lagi. Berarti apa? Sebenarnya nggak ada mahar, hanya pinjem seperti itu. Ya, ini diantara bentuk yang kedua. Wa huwa fil haqiqah suwari, maka pada hakikatnya jenis ini adalah hanya gambaran atau model saja. Li'anna hada yu'tihil asyr alaf summa yarudu lahul asyratul alaf, ya, karena
orang tersebut memberikan kepadanya 10.000 real sebagai mahar, kemudian orang itu mengembalikan lagi 10.000 real yang sama sebagai mahar pula. Pada hakikatnya keduanya itu tidak ada mahar, ya. Wahada mislul awal, maka pada hakikatnya bentuk yang kedua itu seperti hanya model yang pertama, ya. Wa huwa muharramun wa batilun inda jumhuril ulama, ya. Maka ini juga adalah haram berdasarkan pandangan atau pendapat para jumhur ulama. Kemudian yang ketiga, di antara model nikah sigar yang ketiga, ayyuzawwijur rajulu ibnatahu ala an yuzawwijuhul akhar ibnatahu masalan bisodakin bainahuma, ya. Kalau tadi maharnya hanya apa model, ya. Kalau yang ketiga ini disebutkan betul-betul maharnya, seperti mengatakan seseorang menikahkan putrinya, ya dengan orang lain, dengan syarat orang lain menikahkan putrinya, kemudian bisodakin bainahuma, dengan adanya mahar di antara keduanya, min ghairi ridho zaujain, akan tetapi tanpa ridho dari kedua belah pihak, ya, dari suami istrinya, atau min ghairi ridhol mar'atain, atau tanpa ridho dari dua wanita tadi. Wahada aidan haramun wa batil, dan ini juga termasuk haram dan batil. Kenapa? Li'annahu dahilun fis sigar, karena ini pada hakikatnya sama dengan nikah sigar. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la sigara fil Islam, tidak ada sigar di dalam Islam. Jadi bentuk yang ketiga ini, ya, saya ulangi bahwa bentuk yang ketiga ini seseorang menikahkan putrinya, ya, dengan syarat orang lain menikahkan putrinya pula, ya, tetapi dengan menjadikan mahar di antara keduanya, tetapi mahar itu, ya, tidak diridhoi oleh kedua pasangan tadi, atau tidak diridhoi oleh wanita tadi, ya. Dan ini juga termasuk jenis sigar yang dilarang di dalam Islam. Amma idza tazawwaja ar-rajul ibnatahu, ya. Amma idza tazawwaja ar-rajul ibnatar rajul wa huwa yargha fiha, ya. Adapun jika seseorang menikahi, ya, wanita dari seseorang, ya, dan orang tadi menginginkan wanita tadi, wahya radiyatun, dan wanitanya juga ridho dengan orang yang menikahinya, wa tazawwaja ar-rajul akhar ibnatar rajulul awwal, ya, dan tazawwaja ar-rajul al-akhar ibnatul rajulul awwal, dan orang itu juga menikahi, ya, anak dari lelaki yang lain, dari temannya misalkan, ya, wa huwa yarghab, dan orang itu juga menginginkan wanita tersebut, ya, dan wanita itu wahya radiyah, dan demikian juga wanita itu adalah ridho, ya, wa bainahuma shadaq, dan diantara keduanya ada mahar, ya, maka yang seperti ini sahihun ma'lumun fahada nikahun masyru', maka ini diperbolehkan. Jadi ibaratnya kita misalkan punya teman, ya, kita punya anak perempuan, temannya punya anak perempuan, ya, misalkan orang tersebut, teman kita, menikahkan kepada kita putrinya, ya, kemudian putri kita nikahkan dengan temannya juga, ya, tapi keduanya ada mahar. Saya mau menikahi wanita tersebut dan wanitanya ridho, kemudian orang lain juga mau menikahi anak kita misalkan, dan anak kita juga ridho, yang seperti ini dibolehkan, ya. Ini adalah nikah yang masyru', tidak menjadi masalah. Sebab apa? Masing-masing ada keridhaan, masing-masing ada mahar, ya, yang disebutkan. Idan nikahus sigar bisuratus salasa. Jadi dengan demikian nikah sigar dengan gambar yang ketiga, ya, yang telah disebutkan tadi itu termasuk yang tidak diperbolehkan. Saya ulangi kita. Yang pertama, bagaimana itu yang pertama? Nikah sigar yang dilarang, ya. Saya ulangi. Nikah sigar yang dilarang pertama bagaimana? Ya.
kita menikahkan putri kita atau saudari kita dengan orang lain, ya. Kemudian dengan syarat orang lain menikahkan saudarinya atau putrinya dengan kita, ya. Tetapi di antara keduanya tidak ada mahar, ya. Itu yang ini adalah jelas adalah syukur. Yang kedua, ya, sama seperti itu, tetapi maharnya suwari. Maharnya suwari itu hanya syarat gitu ya, hanya model, ya. Seolah-olah kita menyediakan mahar 10.000 real misalkan, atau uang sekian, atau emas misalkan, ya. Mahar ini dijadikan sebagai uang, emas atau uang ini dijadikan mahar, dipinjamkan ini sebagai mahar. Kemudian orang tersebut menerima, lalu dijadikan mahar lagi, ya. Padahal seperti ini adalah mahar suwari, itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu sama sekali tidak disebutkan mahar, ya. Yang ketiga, dengan adanya tidak ada keridhaan, ya. Baik yang menikahnya tidak yang wanita yang dinikahinya, ya, sama-sama tidak ridho, ya. Nah, yang seperti ini adalah tidak dibenarkan, termasuk nikah as-sigar yang dilarang. Taib. Kemudian bentuk yang ketiga dari pernikahan yang dilarang adalah, ya, nikahu al-muhallal, ya, nikah yang muhallal. Apa yang dimaksud dengan nikah yang muhallal? Ya, wa huwa an tutalliqul mar'atu salasan, yaitu, ya, seseorang, ya, atau seorang wanita diceraikan 3 kali, atau udah cerai 3 kali, ya, tolak bain. Fahurima ala zaujihal awwal, dan diharamkan bagi suami yang pertama, ya, untuk menikahinya. Lalu fatazawwajaha rajulun akhar, lalu dinikahi oleh orang lain, biqasdin an yuhallilaha li zaujihal awwal, ya. Lalu dinikahi oleh orang lain dengan maksud niat supaya suami yang pertama, ya, bisa menikah lagi. Jadi kalau orang sudah dicerai 3 kali, sudah talak 3 istilahnya, talak bain, itu kan tidak boleh dinikahi oleh suaminya, ya. Kalau sudah talak 3 kali tidak boleh dinikahi suaminya. Nah, ada orang lain menikahinya supaya apa? Supaya menjadi halal bagi suami yang pertama. Maka itu tidak diperbolehkan. Ini namanya nikah al-muhallal, ya. Model-model seperti ini banyak di masyarakat, bahkan jadi model sinetron, gitu kan. Ya, model sinetron bagaimana supaya suaminya itu menjadi halal, maka suaminya nyuruh orang lain, kamu nikahin, ya, mantan istri saya, ya, nanti saya bayar berapa. Ya, karena ada dibayar, mau dia, ya. Kemudian dengan syarat betul-betul nikahnya hanya nikah, bukan nikah sungguhan, nikah hanya untuk menghalalkan. Berbeda jika dia nikahnya nikah beneran, ya, tidak ada maksud untuk menghalal. Bagaimana maksudnya dengan nikah yang benar, ya? Ada seorang wanita sudah dicerai 3 kali atau talak 3. Kemudian kan setelah ditolak 3, wanita itu tidak halal lagi dinikahin, kecuali sudah dinikahi orang lain dengan nikah yang syar'i. Apa nikah yang syar'i? Nikah yang benar, ya, memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian wanita itu telah digauli, ya, dengan betul-betul, ya, bukan kiasan, betul-betul telah digauli. Antum sudah paham mungkin, ya. Kemudian wanita itu dicerai. Maka kalau wanita itu dicerai, boleh bagi suami yang pertama untuk menikahinya. Itu bukan muhalal. Muhalal itu, ya, biasanya adalah karena ada suatu maksud tertentu yang orang itu menikahinya karena ada keinginan tertentu pula, bukan semata-mata ingin menikah. Nikah muhalal ini juga ada 2 model, ya. Ada 2 model. As-suratul ula an yakuna hadal qasdu ma'luman, ya. Maksudnya dari nikah ini adalah makluman, bal qad yakunu matluban, bahkan ini sesuatu yang diinginkan, ya. Kama yaf'alu ba'du ashabin nufus idza talaqa ar-rajul imratahu salasan dhahabu ila rajulin fakir wa qalu ta'al i'qid ala hadhil mar'ah tadkhul biha laila summa tutalliqha, ya. Kata seseorang, ya,
misalkan mengatakan demikian, ya, jika seseorang menceraikan istrinya 3 kali, bagaimana menceraikan 3 kali itu? Cerai pertama, nikah, kemudian dicerai, ya, kemudian balik lagi, ya, itu boleh kan, balik lagi, ya. Kemudian yang kedua, ya, dicerai lagi, udah berapa tuh? 2, ya. Kemudian dicerai lagi 3. Nah, udah 3 ini udah bain, udah nggak boleh menikah lagi, ya. Dan bukan tolak bain itu mengatakan saya tolak kamu 3 kali, tolak bain, bukan begitu, ya. Ya, itu gambaran yang salah. Sudah, saya kamu cerai, talak 3. Waktunya sampai gemesnya mengatakan talak 3 sekaligus, itu enggak seperti itu, ya, bentuknya. Nah, seseorang menceraikan 3 kali, fadhahaba ila rajulin fakir, lalu dia datang kepada orang yang miskin, orang yang fakir, ya. Kemudian sini kamu, ya, kamu nikahi wanita ini, ya. Kemudian kamu masuk atau menemuinya atau menggaulinya, kemudian cerai, diperintahkan untuk dicerai, ya. Berarti apa? Keinginan mencerai itu bukan karena keinginan dia, tapi karena ada perintah dan juga ada upah atau ganjarannya, ya. Litahilal awal, supaya yang pertama itu menjadi awal. Fahada laisa qasdan qalbiyan, ya. Fahada laisa qasdan qalbiyan faqat bal ma'lumun indal atraf, ya. Wa hada nikahun muharramun batilun. Dan ini nikah ini bukan karena maksud, ya, betul-betul karena di dalam hatinya. Tetapi karena apa? Karena permintaan orang-orang tertentu, ya, seperti yang tadi dikatakan. Dan yang seperti ini adalah nikah yang batil, wala yataratab alaihi asarun inda jumhuril ulama. Dan menurut pandangan ulama, pernikahan ini tidak memiliki dampak apapun. Berarti apa? Seperti hanya dia enggak menikah, ya, seperti hanya dia tidak menikahin. Fala tahilul lil awwal, maka ini tidak menyebabkan yang pertama, ya, menjadi halal. Fa ana Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ala ukhbirukum bit taisil al musta'ar, qalu bala ya Rasulullah, qala huwal muhallilu la'anallahu al muhallila wal muhallalalah, ya. Kata Rasulullah, maukah aku kabarkan kepada kalian at-taisil musta'ar, ya, at-taisil musta'ar. Maksudnya apa at-taisil musta'ar? Qalu, ya, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu, ya, saya ingin tahu, ya, siapa itu at-taisil musta'ar, ya. Qala huwal muhallilu, yaitu orang-orang yang meminta dihalalkan, yang menghalalkan, ya, la'anallahul muhallila, ya, Allah melaknat orang-orang yang muhallil, wal muhallalahu, dan yang muhallalahu. Muhallil itu yang meminta dan muhallalahu yang diminta, ya, yang meminta untuk menghalalkan dan yang, ya, memenuhi panggilan permintaan itu termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Al-Albani tentang hadis ini adalah hasan, dan yang semisalnya datang dari riwayat Ali bin Abi Thalib, dari riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan kata Syekh Al-Albani hadisnya sahih. Kemudian fahadan nikah haramun bal huwa, ya, min kabairid dunub. Nikah yang seperti ini adalah nikah yang diharamkan dan termasuk dari dosa-dosa besar. Li'annahu rataba alaihi la'an. Kenapa dikatakan dosa besar? Karena, ya, dosa itu diancam dengan laknat. Allah melaknat al-muhallil dan muhallalahu. Berarti apa? Kalau ada ancaman laknat, itu menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar. Wa batilun kal adami, dan pernikahan yang seperti ini adalah batil, kal adam, seperti hanya
tidak ada pernikahan. Ya, makanya tadi dia kan la asaralah, tidak memiliki asar atau pengaruh apapun dari pernikahan tersebut, ya. Fala tahilu al-mutallaqah li zaujiha al-awwal. Maka wanita yang diceraikan itu tidak halal bagi suaminya yang pertama. Kemudian bentuk nikah muhalal yang kedua, an yakunal qasdu qalbiyan lam yutalli alaihi. Ya. Ya. Yang kedua adalah maksud dari pernikahan itu hanya sifatnya qalbiyan, lam yutalli alaihi, tidak ada yang tahu. Yani yakunu zauj hada mutabarri'an wa yaqsudu an yuhalila lil awal. Ya. Suami yang menikah itu sifatnya tabarru. Tabarru itu kayak model sedekah, kayak menolong gitu, ya. Dan maksudnya agar menjadi halal bagi yang pertama. Seperti yang saya katakan tadi, orang itu menikahin wanita yang dicerai itu, ya, orang itu tidak tahu bahwa dia itu, ya, hanya ingin menolong supaya menjadi halal bagi yang pertama, ya. Lakin lam ya'lam ahadun bihada, akan tetapi seorang pun tidak ada yang tahu tentang ini, ya. Hada fi qalbihi, ya, dan ini ada pada dirinya saja. Fatazawwajaha zawajan syar'iyyan, lalu orang itu menikahi wanita tadi dengan pernikahan yang syar'i. Wa dakhala biha, kemudian orang itu juga menggaulinya. Wa daqat usailatahu wa daqa usailataha, dan masing-masing melakukan apa yang dilakukan oleh suami istri. Summa faraqaha, kemudian lelaki tersebut menceraikannya. Wa qasduhu antahilla lil awal, tapi maksudnya agar menjadi halal bagi yang pertama. Ini juga sama, termasuk nikah muhalal, ya. Ya. Pak, maksudnya ya. Jadi seorang ini menikahin wanita yang dicerai itu tidak ada yang tahu kalau dia itu maksudnya ingin muhalal, ya. Tidak ada yang tahu, ya. Betul-betul dia hanya sekedar ingin menolong agar laki-laki itu bisa menjadi halal bagi wanita ini. Maka dia nikahin dan dia melakukan pernikahan yang syar'i seperti biasa. Tapi ada maksudnya apa? Agar menjadi halal bagi yang seperti itu. Nah, yang seperti ini juga termasuk, ya, yang termasuk ke dalam nikah muhalal, ya. Karena yang seperti itu tidak diperbolehkan, ya. Fahadan nikah muharramun fi haqqihi. Adapun nikah yang seperti yang mode kedua ini diharamkan pada orang tersebut, ya. Wa huwa murtakibun likabiratun min kabairi dzunub. Dia mengamalkan, dia melakukan satu dosa besar dengan pernikahannya, ya. Wa wat'uhu laha haramun, ya. Dan persetubuhan dia dengan wanita itu diharamkan. Li'anal aqda bainahu wa bainallah batilun, karena akad antara dia dengan Allah batil, ya. Walakin yataratab alaihi asaru fatahilu lil awal. Akan tetapi, ya, pernikahan yang kedua ini memiliki dampak menyebabkan halal bagi yang pertama. Jadi paham, ya? Yang mode kedua ini, ya, istrinya yang diceraikan itu jadi halal bagi yang pertama, karena yang pertama kan tidak tahu bahwa dia dinikahin itu karena ingin menghalalkan. Tetapi bagi yang melakukannya dia dosa. Kenapa? Karena akad dengan dia dengan Allah SWT itu haram. Ya, haramnya apa? Tujuannya untuk menghalalkan. Ya, bukan betul-betul dia mau menikahin. Ya, bukan betul-betul dia ingin menikahin wanita tersebut. Li'anna zawjul awal al-mutalliq wa zawjah la ya'lamani biqasdi hadza zauj as-tsani, ya. Karena suami yang pertama dan wanita yang diceraikan itu keduanya tidak tahu dengan maksud lelaki yang menikah yang menceraikannya tadi. Dia tidak tahu. Suami yang pertama nggak tahu kalau dia memang mau menceraikan. Istrinya pun dia tidak tahu kalau dia mau diceraikan tujuannya untuk menghalalkan dengan suami yang pertama. Maka fala yataratab ala dzalika asarul butlan binisbati lahu. Maka dinisbatkan kepada suami yang pertama dan wanita itu dia tidak
tidak batil pernikahannya. Artinya boleh bagi suami yang pertama untuk menikahi istri yang telah diceraikan 3 kali dan kemudian dinikahi oleh yang muhallil, ya. Meskipun dia, karena apa? Karena si suami yang pertama dia tidak tahu, ya. Dan juga istrinya dia tidak tahu akan hal atau maksud tersebut. Wa hadza farqu baina suratain. Dan ini jelas perbedaan di antara dua model tadi, ya. Fa fi suratis tsaniyah tahilu li zawjiha al-awwal madama la ya'lamani bi qasdi hadza zawj. Ya. Yang kedua ini, ya. Dari bentuk yang kedua ini itu menjadikan halal bagi suami yang pertama, ya. Selama suami yang pertama dan istrinya itu tidak tahu maksud dari pernikahan si suami yang kedua, ya. Hadzal mutazawwij, maka orang mutazawwij ini, ya, yang suami yang kedua ini, hada yusama taysirul musta'ar. Ini yang disebut dengan at-taysir al-musta'ar. At-tays al-musta'ar, maaf. Alladzi tazawwaja min ajli an yuhallilaha. Yang dia itu menikah, ya, supaya, ya, menjadi penghalal bagi yang pertama. Jadi penghalal yang pertama itu ada 2 kemungkinan. Pertama, penghalal karena dia memang tujuannya ini supaya menjadi halal. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama sudah jelas, ya. Yang pertama tadi sudah jelas bahwa itu termasuk jenis nikah al-muhallal. Kemudian yang jenis yang keempat dari pernikahan yang diharamkan adalah nikahul muharram bihajjin atau umrah. Nikah yang diharamkan karena haji atau umrah. Artinya apa? Orang ketika haji atau ketika umrah dia tidak diperbolehkan atau diharamkan melakukan akad nikah, ya. Artinya akad nikah sebelum tahallul, ya. Sebelum tahallul dari haji atau umrohnya dia tidak boleh melakukan akad nikah. Kalau sudah tahallul bagaimana? Ya boleh, kalau sudah tahallul sudah halal, ya. Boleh untuk melakukan akad nikah, ya. Kalau sudah tahallul. Nah, karena nikahul muhrim bihajin atau umrah, nikahnya orang yang sedang ihram, baik ihram haji ataupun umrah, itu adalah nikah yang batil, ya, inda jumhuril ulama, menurut pendapat jumhur ulama. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yankihul muhrimu wala yunkihu wala yahtubu, ya. La yankihul muhrim, orang yang muhrim tidak boleh menikah, wala yunkihu, dan tidak boleh menikahkan, ya. Wala yahtubu, dan tidak boleh juga meminang, ya. Jadi tidak boleh meminang, tidak boleh menikah, dan tidak boleh menikahkan. Orang yang sedang ihram, baik ihram haji atau umrah, tidak boleh meminang, tidak boleh menikah, dan juga tidak boleh menikahkan. Beda antara menikah dengan menikahkan, kan? Kalau menikah untuk dirinya sendiri atau menikahkan, ya, menikahkan anaknya atau saudarinya dan sebagainya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya, ya. Fanahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam an nikahil muhrim hada nahyun an datihi. Maka larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nikahnya orang yang sedang ihram adalah larangan tentang zat pernikahannya. Fayakunu muharraman wa yakunu batilan. Maka nikah itu menjadi nikah yang haram dan nikah yang batil. Kalau nikah yang batil berarti nikahnya tidak sah, ya. Wa hadza alladhi alaihi jumhur ulama, dan ini adalah yang menjadi pendapat jumhur ulama. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, wa amma tazwijur Rasul sallallahu alaihi wasallam Maimunah faqad ikhtalafat fihi al-atharu al-musnadah wa ikhtalafa fi dzalika ahlus sayri wal ilmi fil akhbar. Ya, kata Ibnu Abdul Bar, adapun pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Maimunah, maka asar-asar yang ada, ya, itu diperselisihkan
ya oleh ulama dan ahli sejarah. Ya. Faja'at ba'dul asar, sebagian asar mengatakan bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha halalan, bahwa Rasulullah menikahi Maimunah itu dalam keadaan halal. Ya, halal itu berarti tidak sedang dalam keadaan ihram atau dia sudah tahallul, ya. Wa atat mutawatirah min turukin sitta, dan riwayat ini datang secara mutawatir dari jalan yang sangat banyak, ya. An Abi Rafi' maula Nabi sallallahu alaihi wasallam an Sulaiman bin Dina bin Yasar wa huwa maulaha wa an Yazid bin al-Asam wa huwa ibnu ukhtiha wa huwa qaulu Sa'id ibn al-Musayyib wa Sulaiman ibn Yasar wa Abi Bakar ibn Abdurrahman wa Ibnu Syihab wa jumhur ulama al-Madinah yaqulun inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yunkih Maimunata illa wa huwa halal. Ya. Ini dalil yang menegaskan, ya. Dari riwayat yang panjang tadi menyebutkan bahwa, ya, dari Ibnu Abdul Bar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yunkihu Maimunah, tidak menikahi Maimunah istrinya, illa wa huwa halal, kecuali beliau dalam keadaan halal. Summa qala wa ma a'lamu ahadan minas sahabah, ya, ruwiya anhu anna alaihi salatu wassalam nakaha Maimunah wa huwa muhrimun, ya. Dan aku tidak mengetahui seseorang pun dari kalangan sahabat diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan ihram, illa Ibnu Abbas, kecuali dari Ibnu Abbas saja radhiyallahu anhuma. Wa hadisuhu bidzalika sabitun sahih, dan hadisnya adalah hadis yang sabit sahih, illa annahu muta'aridun ma'a ghairihi fayasqutu al-ihtijaj bi kalami ta'ifatain. Akan tetapi hadis Ibnu Abbas ini bertentangan dengan pendapat yang lainnya, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Wa tutlabul hujjah, ya, min ghairi qissatin Maimunah, ya. Maka maka hujjahnya itu yang diminta adalah dari selain kisahnya Maimunah, ya, yang menunjukkan bahwa masalah ini jelas, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah itu dalam keadaan halal dan bukan dalam keadaan ihram. Jadi ada yang berpendapat, ya, lalu bagaimana dengan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan ihram, dan hadis ini disandarkan kepada hadis Ibnu Abbas, tetapi pendapatnya Ibnu Abbas ini atau hadis ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain yang banyak, ya, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah dengan pendapatnya tersebut. Kemudian lau anna rajulan dhahaba ilal hajjati au dhahaba ilal umrah muhriman summa rafadal ihram qabla an yatiman nusuk wa rafadal ihram wa rafadal umrah qabla an yatiya bil umrah au rafadal hajj qabla an yatiya bil hajj fa innahu syar'an muharramun walau baqiya ala dzalika asra sinin au aksar ma lam yati bi umratin ba'da dzalika in kanat masalah muta'alliqah bil umrah au yati biha yajib alaihi bima yata'allaq bi at-tahallul min ihramil haji, ya. Ini menunjukkan bahwa seseorang jika dia pergi untuk haji atau umrah dalam keadaan ihram, kemudian dia tidak melakukan ihram, ya, sebelum selesainya nusuk, ya, atau dia menolak umrah sebelum, ya, melakukan umrahnya, ya, atau menolak haji sebelum datangnya haji, ya, pelaksanaan haji, fa innahu syar'an muharramun walau baqiya ala dzalika asra sinin, maka dia diharamkan secara syar'i untuk melakukan akad nikah meskipun dia tinggal beberapa waktu, ya, lamanya.
Taib itu diantara bentuk nikah yang diharamkan, yaitu nikah dalam keadaan haji atau ihram haji atau umrah. Kemudian yang kelima, di antara jenis pernikahan yang diharamkan adalah ya nikah al-fil uddah, yaitu menikahi wanita dalam masa iddahnya. Menikahi wanita dalam masa iddah ya, itu diharamkan berdasarkan ijma, dan pernikahannya itu batil berdasarkan kesepakatan para ulama. Kita ketahui bahwa wanita yang dalam masa iddah, baik iddah karena cerai ataupun karena kematian ya, itu tidak diperbolehkan untuk menikahinya ya. Maka kata Imam Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar rahimahullah ya, beliau mengutipkan pendapat ya Abu Umar, qala Abu Umar, haramallahu aqdan nikah fil uddah biqaulihi ta'ala. Allah mengharamkan akad nikah kepada wanita yang masih dalam masa iddah berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala tu'rid wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Jangan kalian takzimu ya, bertekad untuk melakukan akad nikah hatta yablughal kitabu ajalah, sampai datang waktu ajalnya, artinya wajah selesai masa iddahnya. Wa abaha at-ta'rid bin nikah fil uddah ya, dan dibolehkan ta'rid fin nikah dalam masa iddah. Ta'rid itu semacam sindiran ya fi al-iddah. Wa sayati insyaallah, tentang penjelasan itu insyaallah akan dibahas secara tersendiri. Walam yakhtalif al ulama fi minas salaf wal khalaf bidzalika, dan tidak ada perbedaan pendapat ulama salaf maupun khalaf dalam masalah ini. Yaqulu Ibnu Abdul Bar ya, kata Ibnu Abdul Bar, walam yakhtalif al ulama minas salaf wal khalaf fi dzalika, yani fi tahrimu aqdin nikah fil iddah ya, tentang haramnya akad nikah dalam keadaan iddah ya. Wa yufarriq bainahuma bil ittifaq, dan jika terjadi pernikahan dalam masa iddah, maka pernikahan itu harus diceraikan atau dipisahkan, harus dipasah pernikahan itu karena pernikahan itu tidak sah. Summa ikhtalafa al ulama, kemudian para ulama ada perbedaan pendapat dalam beberapa. Pertama, fadhahaba ba'dul ulama ila annaha tahrumu alaihi ala ta'bid ya, sebagian ulama berpendapat bahwa haramnya itu adalah ala ta'bid ya, selamanya. Man tazawwaja imratan wa hiya fi iddatiha furriqa bainahuma, maka dia jika menikahi wanita dalam masa iddah maka diceraikan di antara keduanya. Fa innahu laisa lahu an yatazawwajaha abadan, dan bagi dia tidak diperbolehkan untuk menikahi selamanya ya. Ya, ba'da dzalika muamalatan lahu binaqidi qasdihi al-fasid ya, sebagai ya, karena itu adalah muamalah, bentuk pembalasan atas ya pembatalan maksud nikah yang fasid. Wastadala haula bi fi'li Umar radhiyallahu anhu wa huwa sabitun anhu, dan dia berdalil dengan pendapatnya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian wa dhahaba ba'dul ulama ila annaha tahilu lahu min ba'd ya, sebagian ulama mengatakan bahwa halal baginya setelah itu, artinya setelah masa iddahnya selesai boleh dia untuk menikahi kembali ya. Tetapi ketika dalam masa iddah dia wajib dipisahkan atau diceraikan. Wa qalu amrun hurima li'aridin wa qad zala al-arid. Karena apa? Karena pernikahan itu diharamkan karena ada suatu hal, suatu sebab. Maka jika hal atau sebab itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi, maka kembali menjadi halal. Jadi pernikahan itu diharamkan kenapa? Karena ada masalah iddah. Nah, kalau iddahnya sudah selesai,
maka tentunya tidak ada yang menjadi penghalang bagi dia untuk menikahinya lagi. Yani hurima li ajlil iddah wa qad zalat al iddah. Jadi diharamkan karena iddah, kalau iddahnya sudah selesai maka kembali menjadi halal. Ya. Dan mereka berdalil dengan perbuatannya Ali radhiyallahu anhu, dan masalah ini adalah masalah ijtihadiyah, ya. Meskipun dalam hal ini, ya, di antara beberapa ulama ada yang condong kepada pendapat, ya, bahwa tidak diharamkan baginya untuk menikahi alat ta'bid, ya. Tidak. Jadi illa idza ra'al qadi man'ahu falahu an yu'adziruhu bihadza. Kecuali apabila, ya, pendapat ulama atau ini diserahkan dengan keputusan dari hakim tentang masalah ini. Jadi alhasil bahwa nikah dalam keadaan iddah ini, ya, itu adalah nikah yang diharamkan. Meskipun nanti pengharamannya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan haramnya selamanya, dan ada yang mengatakan haramnya hanya sementara waktu sampai iddahnya selesai, ya. Baik, insyaallah taala untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini karena kita sudah memasuki waktu asar, dan insyaallah kita akan lanjutkan di antara bentuk pernikahan yang lainnya, ya, bentuk pernikahan yang keenam insyaallah di kesempatan yang lain. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.